Halo pemirsa Dewin, kami dia kembali lagi. Tapi kali ini kita akan perjalanan menuju rumah Bapak ya. Ya. Nah ini nggak jauh juga sebenarnya dari kawasan Politeknik Negeri Jakarta. Sebenarnya nggak jauh. Dekat, terus dekat. Cuman saya juga mau numpang dulu nih naik mobil Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh, ya. Ya udah naik, kok masih aja minta izin. Ya masa iya saya diturutin di tengah jalan. Ini suasana di luar sedang hujan ya Pak ya? Sedang hujan cukup deras di luar. Ya. Jadi kalau agak-agak mendung itu bukan karena kitanya yang mulai mendung dan ngantuk, tapi justru memang suasana yang lagi hujan. Alam ya. Alam ya Pak ya. Yang cukup menarik perbincangan kita sebelum-sebelumnya adalah Bapak mengisi kuliah umum yang ternyata memang Bapak kan cukup sering untuk mengisi kuliah umum. Tema yang tadi diambil juga cukup menarik gitu. Akhirnya antusiasme dari peserta itu juga luar biasa. Iya. Pak ya. Cuman kadang-kadang kalau kita ngisi kuliah umum atau apapun lah Pak pengajaran yang bisa dibilang temanya terserah kita gitu, suka-suka kita. Bapak pernah nggak sih ngerasa, wah saya udah mulai buntu nih, mau ngisi apa lagi ya? Tadi kemarin saya udah ngomong A, kemarin lagi saya udah ngomong B, masa harus balik lagi ngomong A, itu gimana Pak? Ya begini, saya bisa mengambil sisi lain meskipun judulnya sama. Misalnya perkembangan politik nasional, bisa dilihat politik hukumnya, politik ekonominya, dan macam-macam gitu ya. Saya juga sering berpidato di acara-acara perkawinan, bahkan memberi khutbah nikah dan sebagainya. Sering saya lakukan. Saya juga bicara di masjid-masjid juga jalan, ya. Sering juga ceramah di Masjid Istiqlal, di Masjid Al-Azhar, dan sebagainya. Jadi alhamdulillah yang begitu-gitu saya sudah punya modal ya yang rasanya cukup gitu untuk selalu bisa berimprovisasi. Bisa dibilang ini latihannya dari Bapak dulu sekolah nggak sih Pak? Oh iya, tentu mulai dari kecil ya, kebiasaan berpidato, menulis apa itu kan tidak bisa langsung jadi. Itu perlu waktu belasan tahun. Dan saya juga penyuka buku gitu. Jadi buku apapun, koran apapun saya baca semua, sehingga di otak itu sudah ada referensi yang sekali-kali bisa muncul berdasar situasi yang ada pada saat itu. Saya harus bicara apa sekarang gitu, itu bisa. Nah, itu kegiatan saya kami dia. Bapak kan lahir di Madura, di Sampang ya Pak? Sampang Madura. Di Sampang, tapi saya aslinya Pamekasan sih. Pamekasan. Ayah saya tuh pegawai negeri sipil gitu. Waktu bertugas di Sampang saya dilahirkan, tapi lalu kembali ke Pamekasan kampung lagi. Sendiri ya. Itu sampai SMP ya Pak berarti di Madura? Atau sampai SD? Sampai SMP di Madura, ya di Pamekasan. Jadi dulu saya SD sudah masuk pondok pesantren bersama madrasah agama itu, madrasah ini ya. Terus sudah itu SMP-nya saya masuk pendidikan guru agama. Nah, SMA-nya karena di pendidikan guru agama itu saya terpilih salah satu yang terbaik gitu, dikirim ke Jogja untuk disekolahkan oleh negara dengan biaya negara. Beasiswa berarti? Iya, beasiswa dan ikatan dinas. Diberi beasiswa, kalau selesai harus bekerja di kantor. Kementerian Agama waktu itu. Tetapi kan ketika saya lulus, negara sedang kekurangan uang, sehingga yang ikatan dinas itu dibebaskan. Kamu enggak apa-apa, enggak usah dinas. Kalau mau sekolah sendiri silakan. Lalu saya ke perguruan tinggi gitu. Ya. Berarti cukup menarik juga ya kalau kita lihat dulu Bapak sempat katanya bahkan kalau sekolah itu punya sepatu bagus jarang-jarang ya Pak ya? Oh jarang sekali punya sepatu bagus. Kalau waktu SD itu, ya saya di desa nggak pakai sepatu sih, pakai jaket. Nggak pakai seragam. Waktu zaman saya SD itu kan tahun 67, 68, 69 gitu kan masih sangat miskin Indonesia. Sesudah itu tahun 71 saya baru masuk SMP. Nah disitulah sepatunya yang murah-murahan. Jadi suka sepatu itu jebol bawahnya, besok dibawa ke tukang sepatu dilem gitu, besok seminggu lagi rusak lagi, macam gitu-gitu. Nggak ada sepatu yang bagus pada yang bisa saya beli waktu itu. Ya paling yang dianggap bagus pada waktu itu namanya sepatu bata ya. Sepatu bata itu ya murah tapi kuat kan. Cuma kan kadang-kala tuh tidak boleh dipakai ke kelas juga karena itu lebih untuk lapangan.
Oke. Di sekolah itu harus pakai sepatu hitam. Disitulah sepatu yang jebol-jebol yang saya punya pada waktu itu. Bapak suka kangen nggak Pak dengan Madura gitu, pulang ke kampung halaman lagi? Oh iya, saya kalau ke Madura, Mbak kami dia sering. Saya baru minggu lalu ke Madura. Nah, hari raya kemarin ke Madura. Tetapi kalau itu biasa ya semua orang. Saya itu kalau pulang ke Madura sering napak tilas. Iya. Napak tilas ke waktu saya kecil itu. Iya. Rumah saya sekarang kan di kota ya, yang ibu saya dan keluarga saya di kota. Nah, saya dulu waktu kecil di sana, saya masuk ke tempat-tempat waktu saya kecil yang jalannya masih setapak, masuk ke pondok pesantren, lihat ini sekolah saya dulu. Nah, itu sampai sekarang masih. Termasuk saya datang ke tempat-tempat pemandian terbuka, dulu mandinya di sungai gitu. Wah, saya datangi untuk bernostalgia aja. Kadang-kala sengaja anak saya beritahu, ini ayahmu dulu sini lah sekolahnya, sini belajar ngajinya, dan tidak ada fasilitas apa-apa gitu. Nah, itu yang sampai sekarang sering saya lakukan. Paling tidak setahun sekali saya napak tilas ke kampung-kampung. Tapi kondisi sekolahnya di sana masih tetap bagus atau bagaimana Pak? Oh, sekarang sudah bagus. Pada waktu saya dulu kan sekolahnya jelek sekali. Cuma side plan-nya itu kan masih. Ya. Ini ruang saya dulu, ini masih ada. Masih ada sesuai ya Pak ya? Cuma waktu itu kan tahun 60-an ya, belum ada foto, sehingga dokumen foto-foto saya tidak ada. Iya, Di situ betul. saya ingin sekali sebenarnya mencari itu. Tahun 60-an tuh kalau orang foto kan harus ke studio. Iya. Datang ke sana minta difoto, bayar gitu. Iya. Yang bawa kayak sekarang tuh tidak ada. Betul, nggak bisa dipanggil lah ya Pak Nggak bisa ya, dipanggil, tukang ya. fotonya nggak bisa dipanggil. Iya, tahun 60-an coba bayangin. Ternyata saking cintanya Bapak dengan Madura, di belakang ini ada ya Pak ya, ini pecut, boleh saya ambil Pak? Oh iya. Maaf nih Pecut. Pak, permisi, saya mau ambil. Silakan pecut Saya mau Madura. tunjukin dulu nih. Pecut Maduranya dibawa kemana-mana ya. Biar rasa kangennya itu selalu terobati kalau lihat pecut ini. Saya bisa langsung tahu loh, karena dulu saya darahnya juga, bukan gitu, dulu, dari darah Madura saya ya, darah sama Madura dia, ya. juga Pak. Tapi pernah berkunjung ke sana? Sama dia? Saya banyak di Lumajang justru. Lumajang, Probolinggo itu dari nenek moyang saya di Iya, sana. dia ya budayanya udah Madura ya. Sama ya. Banyak bahasa Madura juga kan di sana. Betul, betul. Kalau Bapak logat sama sekali nggak hilang ya Pak ya? Enggak. Itu Logat itu kan kadangkala karena makanan juga kali ya. Seperti orang Batak itu sudah jadi tua juga masih logatnya logat Batak kan, sama orang Madura juga. Betul, sama ya. Kalau ngomong ya pasti ya kayak gini-gini lah ngomongnya, masih tetap ya Pak ya. Kalau ngomel-ngomel lah masih sama kayak gini ngomelnya. Coba dilihat nih, ini kayak buah kesukaan. Ada buah salak yang nggak habis. Kayaknya nggak sempet dihabisin atau udah keburu nyampe tempat. Keburu nyampe tempat tadi. Makannya kok begini Pak? Orang kan biasanya dikupas dulu. Diambil dagingnya yang atas karena sudah tahu mau turun, ambil daging. Oh gitu. Kan uniknya biasanya dikupas dulu, Iya, dimakan dulu. satu, bijinya disisain. Ini kok cuma luar atasnya aja gitu yang bopek Lah ya. kan enak kan yang di kapalan ini kan yang enak, yang tebel-tebel dagingnya dan manis kan di situ. Di awalnya Pak ya? Iya. Oke, kita simpan lagi, tutup lagi. Pak, kalau biasanya di mobil, Bapak tuh ngapain aja ritualnya Pak? Misalnya, kan Jakarta macet tuh Pak, kemana-mana. Bapak nungguin sebelum ke bandara, Bapak ngapain aja? Ada 3 hal yang saya lakukan. Satu, komunikasi dengan HP, telepon itu kalau di telepon. Yang kedua, saya baca. Tapi yang lebih banyak saya menulis. Menulis laptop ya, laptop. Karena dalam perjalanan saya dari bandara ke kantor yang kira-kira 1 jam sudah bisa menyelesaikan 1 artikel. Wow. Kalau untuk bikin makalah yang panjangnya misalnya harus 15 lembar gitu, itu kira-kira sudah jadi 1/4-nya kalau dari bandara ke Wah, luar kantor. biasa. Kalau artikel untuk koran itu kan saya punya kolom tetap di sebuah koran nasional di sini. Itu cukup dari kalau naik pesawat ya, dari Jogja ke Jakarta atau Jakarta Jogja, terbang gitu masuk turun udah selesai 1 artikel, tinggal koreksi salah ketik kirim masuk gitu. Berarti kayaknya Bapak tipikal orang yang seneng kalau Jakarta macet, justru tulisannya iya. bisa cepat selesai. Iya, Karena kalau betul. turun ketemu dengan orang ngobrol sana sini malah nggak bisa nulis ya Pak? Iya betul. Jadi saya banyak menulis di mobil, di pesawat gitu.
Wah, luar biasa. Kalau gitu kita lanjutkan lagi perbincangan di dalam rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Adewit, Bapak Mahmud MD yang sudah keluar.